Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai domain psikomotorik. Kami dari kelompok 9, kelas pendidikan B 2020. Yang pertama saya Leli Rahmatia Putri dengan NIM 058. Kemudian ada Ulfi Habibatul Husna dengan NIM 067, Aska Alvina Rahmawati Lubis dengan NIM 062, dan Eva Putri Rosni Lasari dengan NIM 070. Sebelumnya, apa sih domain psikomotorik itu? Domain psikomotorik adalah domain yang menitik beratkan pada kemampuan fisik atau kerja otot. Domain psikomotorik ada 6 tingkatan, yaitu yang pertama ada P1 reflex movement, kemudian satu tingkat di atasnya ada P2 yaitu basic fundamental, P3 ada perceptual abilities, P4 ada physical abilities, P5 ada skill movement, dan yang paling atas ada P6 non-discursive communication. Tingkatan domain psikomotorik yang pertama yaitu reflex movements adalah pergerakan alami atau tidak sengaja yang disebut dengan gerak refleks. Gerak ini adalah dasar pergerakan fundamental. Gerak refleks atau reflex movements merupakan reaksi-reaksi atau gerak otomatis. Hal ini mengandung arti bahwa gerak itu secara otomatis dan tidak dapat dilatih. Gerak refleks merupakan gerakan yang tidak disadari dan diperoleh sejak lahir yang berhubungan dengan gerakan yang dikoordinasikan oleh otak dan bagian sumsum tulang belakang. Reflex movement sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama segmental reflexes atau gerak refleks yang melibatkan satu segmen spinal atau tulang belakang. Yang kedua yaitu intersegmental reflexes, merupakan gerak refleks yang melibatkan lebih dari satu segmen spinal. Yang ketiga yaitu suprasegmental reflexes, merupakan gerak refleks yang memerlukan partisipasi pusat otak melalui jalur tulang belakang dan otot lengan untuk mengobservasi gerak yang terjadi. Tingkatan domain psikomotorik yang kedua yaitu basic fundamental movements, adalah bentuk gerak yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Basic fundamental movements merupakan pola gerakan yang menjadi dasar untuk ketangkasan gerak yang lebih kompleks. Gerakan-gerakan ini terjadi atas dasar gerakan refleks yang berhubungan dengan badannya, merupakan bawaan sejak lahir dan terjadi tanpa melalui latihan, tetapi dapat diperhalus lebih baik lagi dengan latihan. Performa yang baik dari pola gerak ini bersifat penting karena menjadi starting point untuk pengembangan kemampuan perseptual dan fisik anak, serta tidak kalah pentingnya untuk pengembangan keterampilan gerak olahraga. Basic fundamental movement sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama locomotor movements, merupakan tingkah laku yang berubah dari keperluan menjadi perjalanan belajar. Contohnya seperti gerakan-gerakan yang mendahului kemampuan berjalan, seperti tengkurap, berjalan, lari, dan melompat. Yang kedua yaitu non-locomotor movements, merupakan tingkah laku gerak yang melibatkan otot badan untuk bergerak mengiringi poros. Contohnya gerakan yang tidak menyebabkan pelakunya berpindah tempat seperti merendahkan tubuh, menekuk, membingungkan badan, menarik, memukuk, dan mendorong. Yang ketiga yaitu manipulative movements, merupakan koordinasi dari alat gerak. Contohnya gerakan-gerakan yang terkoordinasikan seperti dalam kegiatan bermain piano, menggambar, naik sepeda, mengetik, dan lain sebagainya. P3 Perceptual Abilities adalah semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Perceptual Abilities atau gerakan persepsi yaitu kemampuan yang dapat membantu seseorang menafsirkan stimulus secara tepat sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat menghasilkan perilaku yang efektif dan efisien. Contoh kemampuan ini berupa kegiatan belajar menangkap bola, mendribel bola, membedakan bunyi beragam alat musik, membedakan suara berbagai binatang, mengulangi ritme lagu yang pernah didengar, dan lain-lain. Perceptual abilities dibedakan menjadi satu, kinesthetic discrimination, meliputi konsep akurat terhadap badan, permukaan badan, dan anggota badan. 2. Visual discrimination terdiri dari 5 divisi yang setiap bagiannya penting untuk mendukung kemampuan total dalam diskriminasi penglihatan, yaitu ketajaman penglihatan, kerja penglihatan, memori penglihatan, perbedaan latar belakang, dan konsistensi. 3. Auditory discrimination dianalisis ke dalam 3 divisi, yaitu ketajaman pendengaran, kerja pendengaran,
asymmetrical discrimination, yaitu kemampuan siswa untuk membedakan antara bermacam-macam tenunan dengan menggunakan sentuhan. Dan 5. Coordinated abilities, yaitu kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih kemampuan perseptual dan bentuk gerak tertentu. P4. Physical abilities adalah fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil. Physical abilities atau gerak fisik adalah kegiatan yang diperlukan dalam mempelajari gerak agar hasil yang dicapai cukup efisien. Kemampuan fisik merupakan karakteristik fungsional dari semua organ kekuatan. Apabila kemampuan tersebut dikembangkan pada seseorang, maka ia akan mempergunakannya secara benar dan efisien dalam melakukan suatu gerakan. Contoh dari kemampuan ini berupa kegiatan belajar menggerakkan otot, mengangkat beban, melakukan senam, menarik mendorong beban atau barang, dan lain-lain. Physical abilities dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Endurance atau daya tahan, yaitu kemampuan tubuh mensuplai dan menggunakan oksigen untuk melanjutkan aktivitas. 2. Flexibility atau kelentukan, yaitu rasa gerak untuk keberhasilan. 3. Strength atau kekuatan, yaitu kemampuan siswa untuk melawan kelemahan. Dan 4. Agility atau kelincahan, yaitu kemampuan siswa untuk bergerak dengan cepat. Pembahasan selanjutnya mengenai tingkatan P5 pada domain psikomotorik atau disebut dengan skill movement. Jadi, skill movement merupakan suatu gerakan efisiensi pada saat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Tugas-tugas yang kompleks ini berkaitan dengan pola gerakan terpadu yang berdasarkan gerakan dasar fundamental. Contoh skill movement atau tingkatan P5 pada domain psikomotorik ada berbagai gerakan terampil pada cabang olahraga seperti memanah, menari, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada pembagian pada skill movement, ada simple adaptive skill, ada complex adaptive skill, dan juga ada compound adaptive skill. Simple adaptive skill merupakan suatu gerakan adaptasi dalam gerakan dasar fundamental. Dan untuk complex adaptive skill merupakan suatu hukum aplikasi fisik pada manusia pada saat diam ataupun pada saat melakukan suatu gerakan. Dan untuk yang ketiga ada compound adaptive skill, yaitu gabungan dari keterampilan dasar dan implementasi atau alat. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai tingkatan P6 pada domain psikomotorik atau disebut dengan non-discursive communication. Jadi, non-discursive communication atau komunikasi non-diskursif merupakan suatu gerakan yang selalu tampak pada manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan merupakan suatu aspek yang penting dalam gerakan seseorang. Dan untuk contoh dari tingkatan non-discursive communication ada gerakan atau berupa kegiatan melukis, membuat patung, menari balet, dan juga sebagainya. Sama juga dengan tingkatan skill movement, gerakan atau tingkatan non-discursive communication ini juga dibagi lagi menjadi interpretive movement dan juga expressive movement. Untuk interpretive movement yaitu gerakan estetika atau gerakan kreatif yang dianggap sebagai gerakan keindahan. Dan untuk expressive movement ini merupakan suatu gerakan komunikasi yang digunakan dalam kehidupan manusia. Contohnya ada sikap dan juga gerakan pada badan, ada juga gerakan tangan atau isyarat, dan juga yang ketiga ada ekspresi pendahuluan. Sekian penjelasan dari kami mengenai domain psikomotorik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.